Di pinggiran kota Tokyo tersembunyi di balik kabut dan pohon-pohon pinus berdiri sebuah rumah tua bergaya barat. Dulu rumah itu milik Profesor Hayama, seorang ilmuwan jenius yang tiba-tiba menghilang bertahun-tahun lalu setelah melakukan eksperimen rahasia. Penduduk desa percaya bahwa rumah itu terkutuk. Setiap malam terdengar suara tawa aneh dan kilatan cahaya dari jendela atas. Tak ada yang berani mendekat kecuali seorang siswi SMA penasaran bernama Ayako. Dengan langkah mantap Ayako mendekati rumah itu, hati berdebar penuh rasa ingin tahu. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya, seolah-olah rahasia rumah itu memanggil namanya. Ketika pintu terbuka dengan suara berderit, Ayako merasa seolah-olah melangkah ke dalam dunia yang lain. Di dalam dia menemukan tumpukan buku tua dan alat-alat aneh yang tampaknya masih berfungsi. Saat menjelajahi ruangan, dia menemukan catatan profesor yang ditulis dengan tulisan tangan cermat namun gelap. Ayako diam-diam memasuki rumah tua itu, rasa penasaran menggelora di dalam dirinya saat ia melangkah ke dalam kegelapan yang misterius. Di dalamnya ia menemukan laboratorium tersembunyi yang penuh dengan tabung kaca, kabel berkilauan, dan buku-buku tua. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari belakangnya. "Siapa kau?" Ayako menoleh dan melihat seorang pria tua dengan rambut kusut berdiri di ambang pintu, matanya liar namun tajam. Aku hanya ingin tahu kebenarannya," kata Ayako dengan suara bergetar, berusaha menunjukkan keberanian di tengah ketakutan. Pria tua itu mengerutkan dahi, seolah mencoba menilai niat Ayako sebelum akhirnya mengangguk perlahan. "Jika kamu ingin tahu, maka ikuti aku," katanya sambil melangkah ke dalam laboratorium. Ayako mengikuti dengan hati-hati, setiap langkahnya membuatnya semakin penasaran tentang rahasia yang tersembunyi di tempat itu. Profesor Hayama membawa Ayako ke jantung labnya, sebuah mesin besar berbentuk bola dengan putaran cahaya di dalamnya. "Ini mesin waktu," katanya dengan bangga. "Aku menciptakannya untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran." Namun ada satu masalah. Mesin itu retak dan setiap kali digunakan ia merusak dimensi waktu. Karena itulah profesor menghilang. Dia terperangkap dalam waktu yang kacau selama bertahun-tahun. "Kau satu-satunya yang bisa membantuku memperbaikinya," kata profesor sambil tersenyum lebar. Ayako bingung, kenapa dia? "Karena kau memiliki bakat unik yang dapat memperbaiki kerusakan ini," jelas profesor dengan nada serius. "Tanpa bantuanmu semuanya bisa berakhir dalam kekacauan total," tambahnya dengan khawatir. Profesor Hayama menjelaskan bahwa Ayako bukan anak biasa. Ia lahir tepat saat lonceng waktu berdentang terakhir pada kalender kuno Jepang. Itu menjadikannya Kodomo no Toki, anak yang bisa menyeimbangkan waktu. "Jiwamu selaras dengan ritme alam semesta," jelas sang profesor. Ayako masih ragu, tapi ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang memang selalu berbeda. Kadang ia bisa merasa waktu melambat saat ia fokus dan cepat saat ia bahagia. Ayako memutuskan untuk membantu. Tapi, risiko eksperimen ini bisa membuat mereka terjebak selamanya di antara waktu. Dengan tekad yang menguat, Ayako menyadari bahwa ia harus mengambil langkah itu meskipun penuh bahaya. Dia mengulurkan tangan, merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan portal, dia merasakan detak jantungnya berdengung seirama dengan waktu. Dunia di sekelilingnya mulai bergetar, menciptakan gambaran yang luar biasa dari waktu dan ruang. Mereka mengaktifkan mesin waktu untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Ruangan bergetar, dinding berpendar, dan dunia seakan meleleh di depan mata mereka. Ketika mereka membuka mata, mereka berada di masa depan kota Tokyo yang hancur, penuh kabut tanpa manusia. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Ayako. Profesor Hayama menghela napas. "Ini adalah masa depan yang kutakuti. Dunia tanpa waktu, tanpa kehidupan karena keserakahan manusia. Kini misi mereka adalah menemukan sumber kehancuran dan mengubah alur waktu sebelum semuanya terlambat." Mereka mulai menjelajahi sisa-sisa kota, mencari petunjuk yang dapat mengarahkan mereka ke asal mula kehancuran. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke misteri di mana tanda-tanda keserakahan manusia semakin jelas terlihat. Mereka menemukan catatan lama yang menyimpan rahasia tentang peristiwa yang menyebabkan kehancuran ini. Mereka menemukan pusat kendali waktu, sebuah menara jam raksasa yang rusak parah dengan dinding retak dan mesin-mesin yang berderak. Di dalamnya Ayako melihat versi dirinya yang dewasa berdiri sendirian dalam kegelapan ruangan yang suram. "Jika kau ingin memperbaiki masa depan,
Kau harus mengorbankan masa kini, kata versi dewasa Ayako dengan nada serius. Ayako menatap dunia sekelilingnya hancur sepi gelap merasakan berat pilihan yang harus diambilnya. Ia memejamkan mata lalu menyentuh inti mesin waktu merasakan getaran energi yang luar biasa. Cahaya menyelimuti semuanya membawa harapan dan ketidakpastian bersamaan dalam perjalanan yang tak terduga. Dalam sekejap waktu berputar kembali dan Ayako merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dengan tekad yang menguat, Ayako bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan membentuk masa depannya. Ayako terbangun di taman kecil dekat sekolahnya merasakan hangatnya sinar matahari dan mendengar kicauan burung yang ceria. Hari cerah burung-burung berkicau dan dunia tampak normal. Tak ada rumah tua, tak ada profesor, tak ada mesin waktu. Semua seperti mimpi. Tapi di tangannya ada lonceng kecil berukir nama Hayama. Di perpustakaan Ayako menemukan catatan lama tentang seorang ilmuwan yang menghilang dan seorang gadis yang menyelamatkan dunia. Ia tersenyum kecil. Meski dunia tak ingat waktu, tidak pernah melupakan pengorbanan mereka. Ayako merasakan beban masa lalu mengalir melalui dirinya seolah menghubungkannya dengan kisah yang terlupakan. Dengan tekad yang baru, ia berjanji untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang ilmuwan itu dan misi penyelamatan dunia. Setiap halaman yang dibacanya membawa petunjuk baru menuntunnya ke arah misteri yang lebih besar. Dan di dalam hatinya ia merasakan panggilan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa.